Raja Persia, mengajak Raja Persia masuk Islam, tetapi Raja Persia ini betul-betul kurang ajar. Surat yang dikirimkan oleh baginda Nabi ini disobek-sobek dan dihinakan. Maka baginda Nabi ketika mendapatkan laporan tersebut, maka baginda Nabi SAW mengatakan, "Bazzaqallahu mulkan." Hancur kerajaan Persia. Tidak lama, kurang lebih 20 tahun setelah kejadian Persia, kejadian itu Persia di bawah telapak kaki. Persia ini habis di bawah telapak kaki umat Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Nabi juga berkirim surat kepada Raja Romawi, Kaisar. Kaisar tidak mau masuk Islam, tetapi dia masih menjaga adab. Surat Nabi itu dimuliakan, utusan Nabi dimuliakan, bahkan surat Nabi itu disimpan secara turun-temurun. Maka Nabi mengatakan, "Thabata mulkuhu." Kerajaan Kaisar akan tetap, maka kerajaan Kaisar tetap. Kerajaan Romawi pun masih tetap ada. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang kafir menjaga kehormatan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan barokah. Bagaimana pula dengan orang Islam? Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang ada kaitan dengan agama, apa saja di sana ada kaitan dengan agama, dengan syiar agama, maka apa saja yang ada kaitan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka harus kita hormati, kita muliakan, kita agungkan, maka kita akan mendapatkan barokahnya di dunia ini sebelum nanti di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang miskin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta bantuan makan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang miskin tadi ini, maka Nabi kasih dia satu butir kurma saja. Maka orang miskin tadi menggerutu, Nabi kok kasihnya cuma satu kurma saja, kata orang miskin tadi. Akhirnya hadirin subhanahu wa ta'ala, sebab perkataan itu dia miskin seumur hidup. Kemudian ada orang miskin lagi yang kedua datang kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW memberikan dia kurma juga satu butir. Tapi saking gembiranya dikasih satu buah kurma dari Nabi SAW, orang miskin tadi, dia gembira, dia cium kurma tadi. Maka dari perlakuannya itu Allah Subhanahu wa taala beri dia rezeki, sehingga rezekinya itu Allah Subhanahu wa taala berlimpah ruah. Maka cerita-cerita yang seperti ini perlu kita renungi. Kenapa umat sekarang ini dalam penderitaan terus-menerus di mana-mana? Di antara sebabnya hadirin Allah Subhanahu wa taala adalah karena adab tidak dijaga lagi. Adab kepada Allah dan Rasulnya tidak dijaga lagi. Masih membaca Al-Quran, tetapi adab kepada Al-Quran tidak dijaga. Masih ke masjid, tetapi adab kepada masjid tidak dijaga. Masih belajar ilmu agama, tetapi adab kepada ilmu agama tidak dijaga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya barokah-barokah agama tidak didapatkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ajari anak-anak kita tentang adab, beradab kepada Allah dan Rasulnya, beradab dengan Al-Quran, beradab dengan agama, beradab dengan masjid, beradab kepada orang tua, beradab kepada para ulama, karena beradab kepada para ulama juga bagian dari beradab kepada Rasulullah SAW. Karena ulama adalah pewaris para nabi,
Al-ulama warasatul anbiya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau adab ini kita ajarkan kepada anak-anak kita, berarti membuka barokah dalam kehidupan mereka. Tetapi kalau adab ini tidak jaga, walaupun kita ini masih beramal, tetapi musibah-musibah akan selalu menimpa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita semua. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irqaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la